Saya akan menjelaskan tentang analisis elastisitas, penawaran dan permintaan dalam ekonomi modern, yaitu dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar elastisitas. Elastisitas adalah ukuran sensitivitas perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan variabel ekonomi, terutama adalah terhadap harga. Tujuannya adalah untuk memahami elastisitas, membantu kita menilai seberapa besar dampak perubahan harga, pendapatan, atau kebijakan terhadap pasar yang kita ketahui. Jenis utamanya adalah elastisitas permintaan, yaitu fokus pada konsumen. Yang kedua, elastisitas penawaran fokus terhadap produsen. Relevansi modern dalam era digital, elastisitas semakin penting karena harga dapat berubah secara cepat. Misalnya, flash sale e-commerce. Nah, saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Yang pertama, elastis. Konsumen sangat responsif, contohnya produk fashion dan elektronik. Yang kedua, inelastis. Konsumen kurang responsif, contohnya dalam bahan pokok dan obat-obatan. Yang ketiga, unit elastis. Perubahan harga berbanding lurus dengan perubahan jumlah. Contoh modernnya adalah yang pertama, tiket konser K-pop. Nah, jika harga naik, maka dapat menurunkan jumlah pembeli. Yang kedua, beras. Permintaan inelastis, meski harga naik, orang tetap membeli kebutuhan pokok tersebut. Dalam inelastis penawaran, yang pertama elastis, produsen cepat menambah produk saat harga naik. Yang kedua, inelastis, produk sulit ditingkatkan. Faktor penentunya adalah waktu produksi, yaitu barang musiman, contohnya seperti pada buah-buahan. Cenderung inelastis jangka pendek. Yang kedua, kapasitas produksi. Industri dengan mesin fleksibel lebih elastis. Yang ketiga, aplikasi. Penawaran elastis karena biaya marginalnya lebih rendah. Contohnya pada pertanian, penawaran inelastis karena bergantung musim dan lahan. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor penentu elastisitas, yaitu permintaan. Substitusi, semakin banyak alternatif, semakin elastisitas. Misalnya, kopi berbanding dengan teh. Yang kedua, proporsi pendapatan. Barang mahal atau mobil lebih elastis dibanding barang murah atau garam. Yang ketiga, jenis barang. Kebutuhan pokok cenderung inelastis, barang mewah elastis. Yang keempat, waktu. Jangka panjang, konsumen lebih mudah menyesuaikan. Nah, penawaran, fleksibel produksi, industri manufaktur dengan teknologi otomatis lebih elastis. Yang kedua, biaya produksi tinggi menjadikan sulit menambah output. Yang ketiga, teknologi digitalisasi membuat penawaran lebih elastis. Misalnya, cloud service. Relevansi dalam ekonomi modern, diskon kilat membuat permintaan sangat elastis. Inelastis sehingga kenaikan harga berdampak besar pada inflasi. Nah, kebijakan pemerintah adalah pajak rokok. Permintaan relatif inelastis sehingga efektif meningkatkan penerimaan harga. Globalisasi memperluas substitusi barang, membuat permintaan lebih elastis. Digitalisasi, produk digital atau software, musik streaming, penawaran hampir tak terbatas, elastisitas tinggi. Nah, selanjutnya adalah implikasi kebijakan dan bisnis. Harga optimal, perusahaan harus mengetahui apakah produknya elastis atau inelastis untuk menentukan strategi harga. Yang kedua, produk dan subsidi. Pemerintah memilih barang inelastis untuk pajak seperti rokok dan BBM agar penerimaan stabil. Yang ketiga, strategi pemasaran. Diskon efektif untuk barang elastis, kurang efektif untuk barang inelastis. Yang keempat, investasi.
Produsen menilai elastisitas penawaran sebelum ekspansi. Yang kelima, contoh nyatanya adalah Netflix menurunkan harga paket di negara berkembang karena permintaan elastis terhadap harga. Baik, kesimpulannya adalah elastisitas adalah analisis penting dalam memahami perilaku dasar, membantu bisnis menetapkan harga dan strategi pemasaran, membantu pemerintah merancang kebijakan pajak, subsidi, dan regulasi harga. Serta dalam ekonomi modern, elastisitas semakin relevan karena adanya digitalisasi, globalisasi, dan perubahan cepat dalam preferensi konsumen. Sekian dari saya, terima kasih.